Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Fiqh Al-Kubra pernah ditanya, "Wa ma qaulukum fassahallahu fi muddatikum a'ada alaina min barakatikum fi qawli syaikhain fil janaiz yukrahu al-bina' 'ala al-qabr wa qala fil wasiyah tajuz wasiyah li imarati quburil ulama was salihin lima fi dzalika min ihya." Ini ditanya tentang bagaimana pendapat Syaikhain Nawawi di antaranya ya, dimakruhkan bangun di atas kuburan ya. Kemudian beliau menjawab, perhatikan sini. Al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi an-Nawawi fi syarh al-muhadzab hurmatu. Tadi saya nukilkan Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan yukrahu, dimakruhkan, dibenci. Jangan seorang menyangka hukumnya cuma makruh. Saya ingin jelaskan hal tersebut. Jangan disangka cuma makruh. Istilah dibenci bisa jadi menurut ulama zaman dahulu maksudnya haram, dan itu banyak perkataan Imam Ahmad sering mengatakan akrahu, aku benci. Seperti dia pernah mengatakan aku benci menyembelih dengan nama selain Allah. Padahal kita tahu syirik ya. Seperti itu. Jadi ada lafal-lafal mereka aku benci bukan berarti makruh hukumnya. Maka harus lihat istilah mereka maksudnya apa. Ternyata lihat Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan. Maksud dari Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan aku benci maksudnya haram. Perhatikan, al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi Nawawi, yang dinukilkan dan yang jadi pegangan sebagaimana dipastikan oleh Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitabnya Al-Majmu', hurmatul bina fil maqbarah al-musabbalah. Diharamkan buat bangunan di atas kuburan ya, yang kuburan umum ya. Fa in buniya fiha hudima. Kalau dibangun maka harus dihancurkan. Wala farqa fi dzalika baina quburis shalihin wal ulama wa ghairihim. Tidak ada bedanya antara kuburan salihin, kuburan ulama dan selain mereka. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, "Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dhaif." Memang ada perkataan ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh, seperti di Al-Khadim, yaitu Khadim Raudhah. Tapi itu pendapat yang lemah, kata beliau. La yultafutu ilaih. Jangan ikut pendapat itu. Kalau kita bilang ada pendapat, ada. Tapi ini kita cari pendapat yang mu'tamad menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh. Ustaz, ada kan pendapat lain? Ada, tapi dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan dia adalah muhaqqiqul madhab yang tahu persis tentang mana pendapat yang mu'tamad di kalangan para ulama Syafi'i. Kemudian beliau berkata, "Wa kam ankarul ulama ala bani qubbatil Imam Syafi'i." Betapa sering para ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubbah di atas kuburan Imam Syafi'i, wa ghairiha, dan kuburan yang lain. Wa kafa bi tasrihim fi kutubihim inkaran, dan cukup pengingkaran mereka tulis di buku-buku mereka. Ya. Bayangkan ya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya tidak boleh membangun kuburan dibangun, apalagi kubah, meskipun kuburan Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Beliau juga berkata, Ibnu Hajar Al-Haytami, "Wa wajaba ala wulatil amr hadimul abniyah." Wajib bagi pemerintah, penguasa untuk menghancurkan bangunan-bangunan allati fil maqabiril musabbalah. Yang dibangun di kuburan umum itu yang tinggi-tinggi hancurin, kata dia. Walau qad afta jama'atun min udhama'i Syafi'iyyah bihadmi kubbatil Imam Syafi'i. Sungguh sekelompok ulama dari ulama pembesar-besar ulama Syafi'iyah, mereka telah berfatwa untuk menghancurkan kubahnya yang dibangun, kubahnya Imam Syafi'i. Itu kuburan dibangun di atas kuburan, kubah yang dibangun di atas kuburan Imam Syafi'i. Bayangkan, bukan cuma masjid kasih kubah, kuburan kasih kubah. Wa in surifa 'alaiha ulufun minad dananir, meskipun untuk bangun kubah tersebut di atas kuburan Imam Syafi'i telah dikeluarkan ribuan dinar ya. Satu dinar 4/4 gram emas. Jadi artinya uang mungkin miliaran, atau untuk bangun kubah tidak perlu hancurkan. Ya. Likauniha fil maqbaratil musabbala, dan ini karena kuburan tersebut terletak di kuburan umum. Wa hadza a'nil bina'a fil maqabil musabbala mimma amma wa tamma. Walam yatawaqqahu kabirun la saghirun fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan maksud saya adalah membangun bangunan di atas kuburan-kuburan umum. Ini perkara yang mimma amma wa tamma, yang telah menjalar. Perhatikan kata dia, menjalar di mana-mana. Walam yatawaqqahu kabirun la saghir. Orang-orang tidak mempedulikannya, tidak menjauhkan dari perbuatan tersebut, baik orang besar maupun orang kecil. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Tidak terkecuali orang-orang tidak ada yang mengingkari, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah. Bahkan beliau mengatakan ya, bahwasanya ya, salat ke kuburan para nabi, ke arah kuburan para nabi, kuburan wali-wali dalam rangka mencari keberkahan dan dalam rangka pengagungan mereka, inilah bentuk merupakan dosa besar, kata Ibnu Hajar Al-Haytami ya, termasuk dosa besar ya.
Wa min thamma qala ashabuna, kata beliau, karena itu perkataan sebagian ulama kita, tahrumu salatu ila kuburil anbiya wal awliya tabarrukan wa i'dhaman. Haram salat ke arah kuburan para nabi dalam rangka mencari keberkahan, dalam rangka pengagungan. Fasyaratu syai'ain an yakuna qabral mu'azzam, an yakuna qabra mu'azzamin wa an yuqsada bi salati ilaihi wa mithlaha salat alaihi atabarruka wal i'dham. Ya, mereka mengatakan jadi ada syaratnya, dikatakan dosa, yaitu jika salat ke arah kuburan dalam rangka untuk mencari keberkahan. Jadi salat ke arah kuburan hukumnya haram, dan dalam rangka untuk mencari keberkahan atau dalam rangka untuk pengagungan. Wa qawnu hadzal fi'li kabiratan dhahirun min al ahadits madhkurah lima alimta. Dan ini perbuatan dosa besar, ya. Jadi intinya inilah ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, mazhab al-Imam Syafi'i dan juga para ulamanya dalam masalah pengagungan terhadap kuburan, hukumnya haram.